Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aisyah Fitri Wulandari, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta dari Program Studi Manajemen Keuangan jurusan Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya dengan judul Pengaruh Perubahan Metodologi Indeks Saham menggunakan perhitungan free float terhadap kinerja indeks LQ45. Berikut merupakan isi dari beberapa pembahasan yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah latar belakang, ada pengembangan hipotesis, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Pasar modal Indonesia menggunakan indeks sebagai tolok ukur pertumbuhan kinerja serta pergerakan pasar modal. Pasar modal Indonesia memiliki berbagai macam indeks, tetapi yang dijadikan indeks utama Bursa Efek Indonesia adalah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, yang mengukur semua kinerja saham yang tercatat di Indonesia. Selain itu, terdapat pula indeks LQ45 yang mengukur kinerja 45 saham dengan kapitalisasi pasar terbesar dan fundamental perusahaan yang baik. Dalam pembentukan indeks, metodologi perhitungan yang digunakan berbeda-beda. Bursa Efek Indonesia menggunakan metode perhitungan full market capitalization, yaitu metode perhitungan indeks yang didasarkan pada kapitalisasi pasar. Metode ini sudah digunakan sejak berpuluh tahun lalu dan menghasilkan kinerja yang baik. Tetapi pada tanggal 23 November 2018, Bursa Efek Indonesia mengumumkan akan merubah semua metodologi perhitungan dalam pembobotan indeks yang selama ini menggunakan metodologi full market capitalization menjadi free float adjusted market capitalization. Perubahan ini akan dilakukan secara bertahap dan penerapan pertama dilakukan pada indeks LQ45 dan juga IDX 30. Perubahan perhitungan dilakukan karena Bursa Efek Indonesia menilai metode full market capitalization tidak mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Jadi suatu saham itu terdiri dari saham dimiliki oleh instansi pemerintah atau swasta, saham milik pengendali, saham milik perorangan yang lebih dari 5%, dan juga saham yang dilepas ke masyarakat. Saham yang dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan oleh investor hanyalah saham yang dilepas ke masyarakat. Sehingga apabila perhitungan suatu indeks menggunakan seluruh total saham tercatat, maka dianggap bias atau tidak menggambarkan nilai pergerakan pasar yang sesungguhnya. Sedangkan perhitungan free float ini yang baru akan memberikan gambaran pergerakan nilai saham indeks sesuai dengan kondisi pasar yang sesungguhnya, dengan mengecualikan saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Maka dari itu, perubahan metodologi ini seharusnya memberikan dampak yang positif bagi pasar modal Indonesia. Perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float merupakan suatu peristiwa atas kebijakan perubahan aturan yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Peristiwa tersebut akan bereaksi positif apabila memiliki manfaat bagi investor. Reaksi pasar dapat dilihat melalui fluktuasi perubahan harga saham dan juga aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah penerapan suatu peristiwa. Selain reaksi pasar, hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengindikasi kinerja suatu emiten. Selama ini, indeks LQ45 menggunakan metodologi perhitungan yang lama, yaitu full market capitalization dan memiliki kinerja yang baik bagi pasar modal Indonesia. Maka dari itu, bagaimanakah dampak atau pengaruh dari perubahan metodologi perhitungan indeks free float terhadap kinerja indeks LQ45? Selanjutnya, berikut adalah hipotesis yang terdapat pada penelitian yang saya lakukan. Yang pertama, hipotesis pertama adalah terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Hipotesis kedua, terdapat perbedaan kumulatif abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Dan hipotesis ketiga yaitu terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Selanjutnya terdapat metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan populasi yaitu emiten yang termasuk dalam indeks LQ45,
periode Februari 2017 hingga Februari 2021, dan objek penelitian yaitu emiten yang tetap termasuk dalam indeks LQ45 setelah adjustment periode Februari 2017 hingga Februari 2021. Penelitian ini juga termasuk ke dalam penelitian event study karena mengukur hubungan antara peristiwa perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float terhadap kinerja indeks LQ45 dengan menggunakan indikator yaitu abnormal return, cumulative abnormal return, dan juga trading volume activity. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, saham termasuk ke dalam indeks LQ45 dari bulan Februari 2017 hingga Februari 2021. Yang kedua, saham yang tetap berada dalam indeks LQ45 selama periode penelitian. Jadi, saham indeks LQ45 itu kan dilakukan adjustment setiap 6 bulan sekali. Yang dipilih sebagai sampel adalah saham-saham yang selama periode Februari 2017 hingga Februari 2020 tetap berada di dalam indeks LQ45. Dan kriteria yang terakhir adalah saham tidak melakukan stock split, reg issue, ataupun aksi korporasi lainnya. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder, dan sumber data diperoleh dari Yahoo Finance dan juga idx.co.id. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan itu menggunakan metode dokumentasi pada data sekunder berupa harga penutupan saham bulanan dan juga volume saham bulan dari setiap emiten yang jadi sampel. Selanjutnya ada periode pengamatan. Periode pengamatan itu ada 49 bulan atau 4 tahun. Jika dibagi menjadi bulan itu ada 24 bulan sebelum dan juga 24 bulan sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Yang dimulai pada tanggal 1 Februari 2017 hingga 1 Februari 2021. Terdapat pula periode pengamatan lanjutan yaitu T-12 atau 12 bulan sebelum peristiwa dan 12 bulan sesudah peristiwa, dan periode pengamatan 6 bulan sebelum peristiwa dan juga 6 bulan sesudah peristiwa. Selanjutnya setelah data terkumpul, selanjutnya akan diuji melalui uji statistik deskriptif, uji normalitas, dan juga uji hipotesis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan juga pembahasannya. Berikut adalah tabel dari analisis statistik deskriptif. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa sebelum perubahan metodologi perhitungan free float, nilai mean AAR atau average abnormal return yaitu sebesar 0,001003 dengan standar deviasi sebesar 0,0131694. Sementara sesudah perubahan metodologi perhitungan free float, nilai mean AAR yaitu sebesar 0,004843 dengan standar deviasi sebesar 0,0191445. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa return saham mengalami peningkatan pada saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45 periode Februari 2017 hingga periode 2021, di mana indeks LQ45 mengalami perubahan metodologi perhitungan menjadi perhitungan free float. Selanjutnya, untuk hasil analisis statistik deskriptif pada ACAR atau Average Cumulative Abnormal Return, sebelum perubahan metodologi perhitungan free float, nilai ACAR yaitu sebesar minus 0,0144 dengan standar deviasi sebesar 0,22067. Sementara sesudah perubahan metodologi perhitungan free float, nilai mean ACAR yaitu sebesar 0,0707 dengan standar deviasi sebesar 0,34151. Dari pengujian ini dapat diketahui bahwa akumulasi abnormal return saham mengalami peningkatan pada saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45 pada periode Februari 2019 hingga 2021.
Yang kemudian untuk hasil analisis statistik deskriptif pada ATVA atau Average Trading Volume Activity, sebelum perubahan metodologi perhitungan free float, nilai MEAN ATVA yaitu sebesar 0,0257 dengan standar deviasi yaitu 0,01637. Sementara sesudah perubahan metodologi perhitungan free float, nilai MEAN Average Trading Volume Activity yaitu sebesar 0,083 dengan standar deviasi sebesar 0,4243. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan volume perdagangan saham pada saham yang termasuk indeks LQ45 periode Februari 2017 hingga Februari 2021. Selanjutnya saya akan membahas mengenai uji normalitas. Uji normalitas yang digunakan pada penelitian ini adalah Kolmogorov-Smirnov dengan ketentuan apabila nilai signifikan lebih besar daripada alfa yaitu 0,05 maka data terdistribusi normal, dan apabila nilai signifikan kurang daripada alfa maka data terdistribusi tidak normal. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa AAR sebelum perubahan metodologi perhitungan free float memiliki nilai signifikan sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan data tersebut terdistribusi normal. Sedangkan AAR sesudah perubahan metodologi perhitungan free float memiliki nilai signifikan sebesar 0,023, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga data dinyatakan tidak terdistribusi normal. Karena terdapat data yang tidak terdistribusi normal, sehingga pengujian AAR ini akan diuji beda dengan menggunakan Wilcoxon-Singh Rank Test. Selanjutnya, pada hasil penelitian diketahui bahwa ACAR sebelum dan sesudah perubahan metodologi perhitungan free float memiliki nilai signifikan yang sama, yaitu sebesar 0,200, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan terdistribusi normal. Dan juga sehingga ACAR akan diuji beda menggunakan paired sample t-test. Selanjutnya, pada hasil penelitian ini diketahui bahwa ATVA sebelum perubahan metodologi perhitungan free float memiliki nilai signifikan sebesar 0,008, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga data dinyatakan terdistribusi tidak normal. Dan ATVA sesudah perubahan metodologi perhitungan free float memiliki nilai signifikan sebesar 0,002, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga data dinyatakan terdistribusi tidak normal. Sehingga ATVA akan diuji beda menggunakan Wilcoxon-Singh Rank Test. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan juga pembahasannya. Uji hipotesis memiliki ketentuan apabila nilai signifikan lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05, maka H0 diterima, dan juga apabila nilai signifikan kurang daripada alfa, maka data H0 akan ditolak. Dari tabel rank uji Wilcoxon-Singh Rank Test untuk AAR atau Average Abnormal Return, dapat diketahui jumlah emiten yang mengalami penurunan AAR sesudah perubahan metodologi perhitungan free float, yaitu diperlihatkan dari hasil negatif rank, yaitu berjumlah 11 emiten. Kemudian perusahaan yang mengalami peningkatan AAR sesudah perubahan metodologi perhitungan free float yang diperlihatkan dari hasil positif rank, yaitu berjumlah 13 emiten atau 13 perusahaan. Hasil uji statistik dari uji Wilcoxon-Singh Rank Test untuk AAR memiliki nilai asim signifikan to tail sebesar 0,458, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float.
Berdasarkan rata-rata average abnormal return sebelum dan juga sesudah, perubahan metodologi perhitungan free float mengalami peningkatan. Hal ini dapat disebabkan karena pasar merespon positif peristiwa perubahan metodologi indeks. Investor lebih percaya pada metodologi yang baru karena metodologi yang baru ini mencerminkan perdagangan pasar yang sesungguhnya. Tetapi secara uji statistik, peningkatan tersebut belum mampu menyatakan bahwa perubahan metodologi perhitungan free float menimbulkan perbedaan abnormal return. Dengan demikian, dapat dikatakan memang tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Selanjutnya, hasil uji statistik dari uji paired sample t-test untuk ACAR atau Average Cumulative Abnormal Return memiliki nilai signifikan to tail sebesar 0,101, di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan H02 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan kumulatif abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Berdasarkan average kumulatif abnormal return sebelum dan sesudah perubahan metodologi perhitungan free float mengalami peningkatan, tetapi secara uji statistik lagi-lagi peningkatan tersebut belum mampu menyatakan bahwa perubahan metodologi perhitungan free float menimbulkan perbedaan kumulatif abnormal return. Hal ini dapat disebabkan karena average abnormal return mengalami penurunan sesudah perubahan metodologi perhitungan free float, di mana kumulatif abnormal return adalah melihat akumulasi abnormal return pada periode tertentu. Selanjutnya untuk uji hipotesis ketiga, dari tabel uji Wilcoxon-Singh rank test untuk ATVA atau Average Trading Volume Activity dapat diketahui tidak terdapat emiten yang mengalami penurunan ATVA sesudah perubahan metodologi perhitungan free float yang diperlihatkan dari hasil negatif rank yaitu berjumlah 0, yang berarti sebanyak 24 emiten atau semua emiten mengalami peningkatan ATVA sesudah perubahan metodologi perhitungan free float. Hasil uji statistik dari uji Wilcoxon-Singh rank test untuk ATVA memiliki nilai asim signifikan to tail sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan H03 ditolak. Artinya terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan juga sesudah perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float. Perbedaan average trading activity sebelum dan sesudah perubahan metodologi perhitungan free float ditunjukkan dengan adanya peningkatan ATVA sesudah perubahan metodologi perhitungan free float. Hal ini dapat disebabkan karena pasar merespon positif peristiwa perubahan metodologi indeks saham menggunakan perhitungan free float sehingga investor mentransaksikan sahamnya lebih banyak lagi, dan juga investor mempercayai metodologi perhitungan baru yaitu perhitungan free float karena perhitungan ini menggambarkan pergerakan saham yang sesungguhnya, sehingga investor lebih aktif dalam bertransaksi saham yang termasuk pada saham-saham indeks LQ45 sehingga volume perdagangan meningkat. Yang terakhir untuk kesimpulan yang pertama adalah hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi perhitungan indeks saham menggunakan perhitungan free float. Dan kesimpulan yang kedua yaitu hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kumulatif abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi perhitungan indeks saham menggunakan perhitungan free float.
Selanjutnya untuk kesimpulan ketiga yaitu hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan trading volume activity yang signifikan antara sebelum dan sesudah perubahan metodologi perhitungan indeks saham menggunakan perhitungan free float. Sekian presentasi dari saya mengenai skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.